Bapak Ibu sekalian, kita mau membahas peristiwa yang pertama. Ada yang tahu nggak peristiwa Maria menerima kabar gembira itu diperingati oleh Gereja Katolik itu kapan? 25 Maret ya. Itu adalah peristiwa ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Syarat utama seorang evangelizer atau pembawa kabar baik itu adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena seluruh kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau serahkan semuanya. Salah satu tanda seorang pewarta kabar baik itu adalah iman yang dalam dan iman yang teguh, deep and lively faith, iman yang hidup dan iman yang dalam. Dan di sini Bunda Maria itu benar-benar memberikan teladan kepada kita. Bagaimana dia itu benar-benar percaya bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mau untuk menceritakan kabar sukacita itu kepada siapa? Ini masuk ke peristiwa yang kedua, yaitu kepada Elizabeth. Ya, karena tadi di dalam ketika malaikat Gabriel berkata kepadanya, kan diceritakan juga bahwa katanya saudarimu Elizabeth juga sedang mengandung. Dan Bunda Maria itu ingin mengunjungi saudarinya itu Elizabeth. Kenapa? Karena selain ingin membagikan kabar sukacita itu, Bunda Maria juga khawatir karena Elizabeth itu usianya sudah cukup lanjut. Menjadi satu bahan perlindungan bagi kita. Yang teladan seorang evangelizer dalam diri Bunda Maria dalam peristiwa ini itu adalah mau berbagi dalam segala situasi. Ya, walaupun kita sedang kesulitan, walaupun kita sedang susah, walaupun kita sedang sakit misalnya, tapi tetap selalu ada yang bisa kita berkati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Peristiwa yang ketiga itu adalah ketika Tuhan Yesus itu dibawa ke bayi Allah. Nah, ini Tuhan Yesus dibawa ke bayi Allah ketika usianya berapa hari? 8 hari ya. Ketika kita melihat orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah, dan kita seperti yang menanti, tuh kalau nggak ada saya, kamu nggak akan bisa loh ketemu Tuhan. Kalau nggak ada saya, kamu nggak bertobat loh. Kalau nggak ada saya gitu ya, nanti kita membuat orang itu melihat kitanya, bukan melihat Yesusnya. Dan dari kisah Bunda Maria ini, mari kita sama-sama ya semakin introspeksi. Jangan sampai ketika kita melayani, ketika kita membawa kabar sukacita itu kita membuat orang-orang itu menjadi bertanya sama kita. Yang benar adalah karena ada dua rombongan, pria dan wanita. Nah, Tuhan Yesus itu ikut rombongan yang pria. Nah, tetapi ketika pulang, ya Sang Yesus itu berpikir Yesus ikut rombongan ibunya, karena itu masih normal ya. Kalau umur 12 tahun itu kan masih dianggap anak kecil, jadi bisa ikut bapak, bisa ikut ibu gitu. Nah, jadi mereka saling berpikir Yesus ikut yang satunya gitu. Nah, baru ketahuan setelah melakukan perjalanan berapa hari baru mereka itu menyadari bahwa nggak ada di sana, nggak ada di sini, dan mereka kembali ke bait Allah dan menemukanlah Yesus di sana. Panggilan hidupnya dengan Tuhan. Nah, ini tantangan kita sebagai seorang pewarta kabar baik. Nah, ini yang kelima, peristiwa perkawinan di sana. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini kita ceritanya itu kan Bunda Maria sama Tuhan Yesus hadir ke pesta, lalu pestanya kekurangan anggur, dan Bunda Maria minta sama Yesus untuk membuat mujizat, gitu ya. Ceritanya seperti itu. Dalam peristiwa ini kan dengan jelas Bunda Maria minta kepada Yesus itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi karena kepeduliannya. Dia ingin menolong si yang punya pesta supaya tidak mendapatkan malu. Karena anggur itu adalah satu yang sangat penting saat itu. Dan seperti Bunda Maria dia katakan, buatlah seperti apa yang Yesus katakan. Tapi itu kan juga iman ya, iman. Jadi kita juga di dalam kehidupan kita mau untuk selalu berbuat apa yang Yesus perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau berikan kepada orang lain bahwa lakukan yang Yesus katakan. Yang keenam ini peristiwa di kaki salib Yesus. Bagaimana peristiwa di bawah kaki salib itu merupakan satu peristiwa yang pastinya sangat-sangat berat bagi Bunda Maria. Melihat bagaimana
kecil disusui, disayang, dibesarkan demikian rupa harus mengalami penyiksaan dan penderitaan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, melalui peristiwa ini kita melihat yang namanya totalitas Bunda Maria, setia sampai akhir. Kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria itu menemani murid-murid sampai mereka mengalami peristiwa Pentakosta itu. Dan kita tahu peristiwa Pentakosta ini mengawali akhirnya gereja Katolik yang sampai saat ini yang berdiri kokoh dan teguh. Maria itu memberikan teladan bahwa dengan kehadirannya, dengan dia mau untuk menemani para murid melakukan evangelisasi, di situ dia telah membawa Yesus kepada orang-orang. Jadi evangelisasi ini 3 hal Bapak Ibu sekalian: mengalami Kristus, lalu mengikuti Kristus, dan membagikan Kristus. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bunda Maria juga. Yang dia pertama kan mengalami, lalu dia ikut Yesus sepanjang kehidupannya, lalu dia bagikan Kristus dengan caranya sendiri, dengan keunikannya, dengan kesederhanaannya, dengan kerendahan hatinya, ketaatannya kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga siapapun yang berjumpa dengan Bunda Maria itu mengalami berkat. Kemudian malaikat itu memberitahu, katanya, dia itu mengandung dari Roh Kudus. Dari situ Maria itu menerima bahwa dia itu mengandung dan mau gitu ya untuk dirinya itu menjadi alat kehadiran Sang Tuhan menjadi manusia. Maka dari pasal nomor 1, bagaimana Bunda Maria mengantar orang kepada Yesus, dirinya itu mau untuk dijadikan alat sebagai Tuhan hadir ke dalam dunia. Terus yang kedua, apa teladan imannya? Bunda Maria itu menerima memberikan dirinya seutuhnya kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang taat dan mencari kehendak Tuhan agar Yesus dapat memberikan kabar baik. Terima kasih. Menceritakan tentang Maria mengandung Elizabeth. Dari perikop ini kami mendiskusikan dan jawaban untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bunda Maria mengantar orang kepada Yesus dalam peristiwa ini. Menurut kami, Bunda Maria mewartakan kabar gembira atau evangelisasi melalui kunjungannya dia kepada Elizabeth. Terus yang pertanyaan kedua, apa teladan iman yang bisa diperoleh dari kisah ini? Teladannya penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan. Terima kasih. Bagaimana Bunda Maria mengantar orang kepada Yesus dalam peristiwa ini? Hasil diskusi kami, Bunda Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Karena semua anak laki-laki seluruh harus dikuduskan bagi Allah. Dan pertanyaan kedua, apa teladan iman yang bisa diperoleh dari kisah ini? Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, karena ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan teladan yang bisa kita teladani dari sikapnya Bunda Maria ini, Bunda Maria mengantar Yesus menemui Simeon dan Hana di bait Allah. jadi mau untuk menantang gitu ya. Oke. Terima kasih. Nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, dari kisah ini saya melihat apa yang menjadi teladan Bunda Maria mengenai evangelisasi. Dia setia dengan ajaran yang sudah ada, yaitu merayakan Paskah, datang ke bait Allah. Kemudian ketika kembali dari
perayaan itu dia juga ketika Yesus tidak ada bersama mereka, dia juga sampai mencari selama 3 hari. Kemudian ketika Bunda Maria menemukan Yesus di Bait Allah, Yesus juga berkata kepada Bunda Maria, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku?" Bunda Maria tidak protes dengan perkataan Yesus itu, karena Bunda Maria tahu yang berbicara itu bukan sekadar Yesus anak dia, tapi dia tahu bahwa Yesus itu anak Allah, sehingga dia tidak berontak, dia taat. Nah, teladan inilah, ketaatan Bunda Maria inilah yang menjadi teladan buat kita, taat akan ajaran-ajaran Tuhan Yesus atau ajaran dari Allah, kayak perayaan Paskah, datang ke Bait Allah, di mana ditunjukkan oleh Bunda Maria dengan sekian. Dia tahu Yesus itu pusatnya sebenarnya, sehingga ketika dia mencari, dan ketika Yesus menegur atau berkata kepada bundanya, "Kenapa engkau mencari aku? Bukankah aku berada di rumah Bapakku?" Bunda Maria taat dan tidak mengeluarkan satu kata apapun, karena tahu yang berbicara itu Yesus Tuhan, dan dia menyimpannya dalam hati. Itulah ketaatan Bunda Maria sebagai teladan ya buat kita semua. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Bagaimana Bunda Maria mengangkat orang kepada Yesus dalam peristiwa ini? Ada beberapa yang dapat kami simpulkan bahwa Maria selalu hadir di tengah manusia. Maria mengetahui kebutuhan dari Tuhan Yesusnya. Lalu Maria yang meminta kepada Yesus, dan Maria tahu kalau Yesus akan mengabulkan permintaannya. Maria meminta kepada para pelayannya untuk mentaati perintah Yesus. Dan yang terakhir terjadi dan orang percaya kepada Yesus. Apa teladan iman yang bisa diperoleh dari kisah ini? Yaitu kesetiaan, kesabaran, serta ketaatan iman Maria kepada Allah, sehingga Maria dapat meminta sesuatu kepada Yesus yang memang belum waktunya harus terjadi. Terima kasih. Lalu Yesus juga memberikan kepada murid-muridnya pernyataan inilah. Artinya di sini bahwa Bunda Maria tidak semata-mata tidak kasih ibunya Yesus, tapi ibu kita semua. Itu yang dasar hukum bagi kita, menunjukkan bahwa kedudukan Bunda Maria di dalam perjalanan iman Katolik itu, ibu Maria, ibu Yesus, bukan hanya ibu Yesus semata-mata, tapi ibu gereja, ibu kita semua. Itu yang ayat dimaksudkan. Lalu bagaimana peranan Bunda Maria ya, di dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa bayangkan kalau seandainya secara manusia anak kita misalnya tertarik sama orang lain, barangkali itu akan menjadi pengalaman kita misalnya akan tahu saya kalau misalnya anak saya akan parah, akan berjalan orang itu. Tapi Bunda Maria mengajarkan kepada kita pertama adalah kesetiaan, konsistensi apa yang dia ucapkan. Pada waktu 10 sebelum Yesus lahir, dia mengatakan Tuhan terjadilah pada sesuai dengan perkataan. Jadi apa yang dia katakan itu jauh sebelum Yesus lahir, dia sudah mengatakan dan memang ya dengan 33 tahun setelahnya dia tetap seperti itu. Kira-kira itu dari Bapak. Terima kasih. Jadi Bunda Maria saat itu perannya apa Pak? Ketika peristiwa Pentakosta itu, kira-kira ada di mana dia? Ya, menemani para murid ya.
dia menemani para murid mengalami peristiwa Pentakosta tersebut. Ya. Jadi dia membawa orang kepada Yesus itu dengan cara menemani ketika saat peristiwa Pentakosta. Nah, teladan iman yang bisa kita dapatkan dari peristiwa itu kira-kira apa? Teladan imannya. Mau menerima pencurahan Roh Kudus, hadir di sana. Ya. Oke, terima kasih.